Nah, sekarang akan saya celupkan sensor ini ke gelas yang berisi air panas. Kita lihat perubahan daripada voltasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Di video kita kali ini kami akan coba menjelaskan cara kerja dan fungsi dari sensor EOT. Sensor EOT atau ECT ya, ini fungsinya yang jelas adalah sebagai sensor yang membaca suhu atau temperatur di bagian mesin. Nah, EOT itu sendiri singkatan dari Engine Oil Temperature, atau kalau kita terjemahkan sensor pembaca oli mesin gitu ya, temperatur oli mesin. Nah, yang satunya lagi yaitu ECT, sensor yang membaca temperatur cairan coolant pada bagian mesin gitu ya. Nah, jadi fungsi kedua komponen ini sama persis, cuman bedanya yang satu, yang EOT itu membaca temperatur oli, kalau ECT itu membaca cairan radiator coolant begitu. Nah, jadi tugasnya adalah membaca suhu tadi, lalu melaporkannya ke ECU, dan akan dijadikan input sinyal ataupun informasi penting bagi ECU untuk mengetahui suhu daripada mesin itu sendiri. Baik, jadi untuk contoh barangnya sendiri bisa kita lihat di sini, ya. Sensor EOT atau ECT. Nah, jadi sensor ini posisinya itu biasanya berada di bagian head cylinder atau di cylinder body, ya, bagian nacelle atau di bagian block. Nah, jadi bentuknya bisa kita lihat seperti yang saya pegang ini ya. Kebetulan yang di sebelah ini itu adalah kondisinya sudah patah ya. Jadi kita mau menunjukkan isi di bagian dalamnya. Ternyata di dalam itu ada sebuah plastik lagi untuk pelindungnya. Di dalam plastik ini terdapat lagi sebuah komponen elektronik yang kita kenal namanya termistor. Nah, jadi termistor itu kemampuannya dia bisa memberikan hambatan terhadap arus atau tegangan dengan nilai yang bervariasi mengikuti temperatur yang terbaca di bagian suhu di sekelilingnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita ikuti saja percobaan yang kami lakukan berikut ini. Baik, jadi sensor EOT yang kita maksud pada motor tipe Honda Beat ya, itu posisinya ada di bagian sini. Nah, ini lebih tepatnya dia masuk ke bagian silinder body atau ke bagian bloknya. Jadi di sini masuk ya, mirip kayak busi begitu. Jadi ada dratnya, ini masuk ke bagian blok ataupun silinder body. Nah, bagian ujungnya itu akan dilewati oleh cairan oli begitu ya. Jadi cairan oli itu kalau suhunya naik maka akan menaikkan pula temperatur di bagian pembacaan sensornya. Nah, soket daripada sensor EOT ini bisa kita lihat ada dua kabel. Saya lepaskan aja biar lebih jelas mungkin ya. Saya copot. Nah, kita bisa lihat kabelnya di sini ada dua ya. Ada warna pink garis putih, lalu ada warna hijau garis oranye ya. Kedua kabel ini menuju ke ECU. Nah, kita fokus dulu ke kabel yang dua ini. Kabel yang warna hijau garis oranye ini adalah negatif atau massa yang berasal dari ECU atau ECM. Nah, yang warna pink garis putih ini adalah tegangan 5 volt yang dikeluarkan oleh ECU. Seperti itu. Nah, jadi nanti pada saat kita periksa, ini harus dalam kondisi terpasang ke sensornya. Jadi kita bisa lihat nanti nilai yang keluar sebenarnya berapa. Tapi pada saat kita lepas begini, nilai yang akan keluar adalah ini negatif dan yang di sini adalah positif 5 volt. Nah, mungkin bisa kita mulai dulu periksa kabel yang dua ini dengan menggunakan multitester pada skala voltase ya. Kita coba ukur voltase DC-nya. Yang negatif saya tempelkan langsung aja ke negatif baterai seperti ini. Ya. Lalu yang positif ini akan saya gunakan untuk memeriksa kabel yang warna pink garis putih. Nah, lalu kontaknya ataupun kunci kontak akan kita on-kan nanti ya. Saya gunakan alat bantu ini aja, jarum seperti ini. Lalu ini akan saya tempelkan ya. Yang kita ukur adalah kabel pink garis putih. Nah, saya akan nyalakan dulu kunci kontaknya. Kita bisa lihat nilai tegangannya adalah sekitar 4,99 atau 5 volt yang bersumber dari ECU ya, dari ECU atau ECM. Oke.
Nah, sementara yang di sampingnya sendiri ini adalah negatif atau 0. Jadi ini kita ukur juga tidak ada nilainya. Oke, negatif. Oke. Berikutnya saya ada punya satu buah sensor EOT lagi ya. Ini kondisinya normal, saya tadi sudah ukur, ini kondisi standar. Kalau kita pasangkan seperti ini soketnya, ya seperti ini, kita nanti akan ukur berapa nilai tegangan yang terbaca di kabel pink garis putih ini pada saat soketnya sudah kita pasangkan seperti ini. Nah, jadi ini soketnya saya pasangkan ke sensor EOT-nya. Kunci kontak juga masih dalam keadaan on. Lalu saya gunakan multitester untuk mengukur berapa nilai tegangan yang terbaca di kabel pink garis putih ini. Yang mana tadi itu nilainya adalah 5 volt. Nah, kita tes sekarang, nilainya akan terbaca 2,6 volt. Nah, kalau ini saya lepas ya, soketnya saya lepas. Perhatikan mungkin ya. Kita tengok. Oke, seperti ini. Kabel yang pink garis putih kembali terbaca nilainya sekitar 5 volt atau 4,9 volt. Lalu kalau kita pasang ya seperti ini, akan turun kembali menjadi 2,5 atau 6 volt ya, 2,5 atau 2,6 volt. Artinya tegangan yang tadinya 5 volt bisa turun nilainya karena dipengaruhi oleh tahanan yang ada pada sensor ini. Nah, jadi untuk kita ketahui, sensor ini sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk memberikan hambatan ataupun memberikan tahanan pada nilai tegangan yang diberikan. Jadi kalau awalnya dia 5 volt, bisa saja akan turun mengikuti pembacaan yang ada pada sensor ini sendiri. Jadi kalau suhunya itu panas, maka bisa saja nilai voltase ini akan semakin turun. Lalu kalau suhunya dingin, nilai voltase yang kita baca bisa saja akan lebih tinggi dari ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya bisa uji lagi menggunakan air panas mungkin ya. Kita bisa lihat nanti pergerakan dari voltasenya ini. Baik, saya sudah siapkan segelas air panas di sini. Kita akan periksa dulu kira-kira ini berapa suhu atau temperatur airnya. Nah, kita gunakan alat ini sekarang. Saya akan masukkan ke gelas air panas ini. Kita periksa dulu berapa kira-kira temperaturnya. Ya, 60 lebih. Oke, kita anggap aja nilai temperaturnya adalah 60 derajat Celcius. Saya akan gunakan sensor yang tadi, lalu kita periksa apa pengaruhnya terhadap tahanan yang ada pada sensor tersebut. Ya, saya awaskan dulu ini. Posisi saat ini kita bisa lihat tegangannya masih di angka 2,6, artinya ini kan belum terpengaruh ya, masih dalam posisi suhu ruangan begitu ya. Nah, sekarang akan saya celupkan sensor ini ke gelas yang berisi air panas. Kita lihat perubahan daripada voltasenya. Ya, perlahan kita bisa lihat nilainya itu semakin turun ya. Ya, tegangannya makin turun. Nah, kita bisa lihat ya reaksinya. Kesimpulannya adalah kalau temperatur panas terdeteksi oleh sensor ini, maka nilai tegangan yang awalnya tadi 5 volt akan turun, ya, turun semakin mengecil begitu ya, mengikuti pembacaan di bagian sensornya yang mulai terbaca semakin panas. Nilai inilah yang dibaca oleh ECU untuk mengetahui ternyata suhu di bagian mesin atau di bagian olinya itu tinggi begitu ya, sedang tinggi atau panas. Nah, ini akan menjadi acuan bagi ECU untuk memberikan perintah kepada aktuator-aktuator yang akan bekerja nantinya. Berikutnya saya mau coba sekali lagi menggunakan air yang suhunya agak dingin ya. Ini baru diambil dari kulkas. Kita akan coba tes sekarang kira-kira temperaturnya berapa. Saya buka dulu. Ya, kita coba periksa kira-kira temperaturnya berapa. Ya, terbaca di alat kita ini sekitar 24 derajat Celcius ya. Kita tunggu sebentar, kadang-kadang dia sebenarnya masih bisa turun. Nah, itu. Ya.
Oke, kita anggap saja nilai temperaturnya adalah sekitar 20-an derajat Celcius ya, 22, mungkin 23 gitu ya. Nah, kita akan tes lagi ke sensor EOT tadi, kira-kira apa reaksinya pada perubahan voltasenya. Ya, ini tadi juga nilainya kurang lebih sama. Setelah saya diamkan, ini stabil lagi di angka 2,4 tegangan yang terbaca. Sekarang saya masukkan ke sini. Kita bisa lihat angka di multitester mulai semakin naik, 2,9 begitu ya, mulai semakin tinggi tegangan yang terbaca ya. Nah, artinya sensor ini memang membaca perubahan suhu yang terjadi di bagian kepalanya begitu ya. Nah, inilah yang akan dibaca oleh ECU atau ECM sehingga bisa jadi keputusan akan melakukan apa untuk bagian aktuatornya. Ya, yang saya maksud itu adalah apabila suhunya terbaca dingin, barangkali ECU akan memerintahkan kepada cuk otomatis atau FID untuk menyala supaya kendaraannya bisa tinggi dulu langsamnya atau membuka dulu minyaknya dengan lebih besar jumlahnya. Nah, sebaliknya kalau terbaca terlalu panas, maka ECU biasanya akan mengurangi debit semprotan bahan bakar, atau di bagian yang menggunakan radiator biasanya kipasnya akan dinyalakan apabila terbaca suhu mesin terlalu panas. Nah, berikutnya yang mau saya tunjukkan mungkin apa hubungannya dengan temperatur yang turun naik tadi dengan semprotan pada bagian injektornya. Nah, ini akan kita coba pasangkan dulu ke sensor yang terdapat di mesin ini sendiri. Nah, jadi sekarang saya gunakan alat bantu lainnya, yaitu scanner ya atau injection diagnostic tool ini. Nah, posisi standar sekarang kendaraannya kita belum terlalu panas ya, masih hidup sebentar aja tadi. Kita bisa lihat di bagian EOT tertera di situ 40 derajat Celcius. Artinya mesin ini tidak terlalu panas ya, tidak terlalu dingin juga. Nah, tetapi sudah hidup sebentar tadi ya, kita bisa lihat. Nah, nanti juga kita akan periksa gerakan perubahannya kalau mesin ini dinyalakan dengan stabil, pelan-pelan suhunya akan naik. Nah, satu lagi kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini ada juga tulisan EOT, nilainya di sini adalah 2,301. Nah, yang tadi kita periksa menggunakan multitester, ya angka yang ini ya, angka yang terbaca di kabel warna pink garis putih tadi. Nah, inilah yang dibaca oleh ECU sebagai nilai informasi baliknya untuk mengetahui temperatur di bagian mesin. Nah, jadi nanti nilai ini juga akan berubah mengikuti perubahan suhu di bagian mesinnya ini. Nah, kita akan lihat, saya nyalakan motornya. Ya, kita akan nyalakan motornya, kita lihat nanti perubahan daripada temperaturnya ini, lalu perubahan juga di bagian angka tabel di EOT-nya ini. Ya, saya akan nyalakan motornya. Saat ini masih stabil di angka 40 derajat Celcius. Dan semprotan injektor kita lihat di angka 3,3 milisecond. Ya, kita bisa lihat. Artinya ini termasuk agak diboroskan dulu berarti ya. Jadi kejadiannya adalah ketika suhunya masih agak rendah, injektor nyemprotnya itu agak lama begitu. Jadi agak lebar durasi semprotannya. Bisa mencapai angka 3 mili detik gitu ya. Nah, pelan-pelan dia mulai semakin naik ya, 45 derajat Celcius. Ini juga mulai terkoreksi ke angka tadi kita bisa lihat ada yang 2, begitu ya. Kita tunggu sebentar. Oke, suhunya mulai naik ke angka 50 derajat. Nah, di bagian semprotan injektor kita bisa lihat itu angkanya sudah ke 2,5 milisecond. Nah, ini mulai terkoreksi, semprotannya tidak lagi terlalu basah seperti di awal. Kita boleh cek dulu ke bagian yang di sini. Nah, di tabel yang untuk mengetahui voltase sekarang terbaca 1,8, ya,
kita bisa lihat dia terus berubah ya, menyesuaikan dengan suhunya. Sekarang 1,775 volt, artinya semakin panas suhu mesin, voltase ini akan terbaca semakin kecil gitu, sesuai dengan yang kita uji tadi di gelas yang berisi air panas. Ya, kita naik lagi ke atas, coba lihat suhu yang di bagian sini terbaca 58 derajat Celcius dan semprotan injektornya 2,5 mili/detik. Ya, mungkin bisa saya bantu dengan menaikkan putaran mesin agak lebih tinggi ya. Oke, kita anggap suhu ideal sekarang itu di kisaran segini begitu ya. Pada saat kita kendarai, suhu idealnya adalah segini. Nah, injektornya nyemprot di angka 2,3, 2,4, ya, termasuk irit ya begitu ya. 2,3, 2,4 milisecond per tiap semprotannya. Nah, kita bisa lihat dulu sebentar di bagian bawah. Di EOT terbaca 0,936 volt. Artinya kalau kita ukur menggunakan multitester pada kabel warna pink garis putih, ini tegangannya kecil sekali terbacanya. Nah, artinya ECU juga bisa langsung tahu bahwa suhu mesin ini memang sedang tinggi begitu, sedang panas. Nah, kita bisa lihat dalam derajat angkanya hampir mencapai 90 derajat Celcius. Nah, yang mau saya jelaskan lagi sekarang adalah apa hubungannya dengan temperatur yang tinggi dengan semprotan injektor yang kita lihat di sini. Nah, kita coba lihat sebentar lagi. Saya akan coba pindahkan sensor dari motor ini ke sensor yang di luar gitu. Nah, yang tadi kita pegang seperti ini, saya akan pindahkan ke sensor yang di sini. Kira-kira apa reaksinya pada semprotan injektornya? Oke, kita lihat di sini posisi sekarang temperaturnya di 93 derajat Celcius dan semprotan injektornya di angka 2,3 mili/detik. Nah, saya akan copot dulu ya. Saya akan copot soket yang ada di sensor EOT. Maka otomatis suhunya akan terbaca minus nanti karena memang sensornya tidak terpasang. Nah, apa reaksinya pada bagian durasi semprotan injektor? Kita lihat ya. Ya, sebentar. Nah, kita bisa lihat nilainya di EOT terbaca minus 30 derajat Celcius. Lalu di bagian semprotan injektor secara otomatis durasi semprotannya diperlama menjadi 2,7 atau 2,8 milisecond. Ya, kita bisa lihat nilai di bawah juga. Nah, di sini terbaca EOT 4,973. Ini kan posisinya tidak terpasang. Nah, jadi voltasenya akan terbaca tinggi ya. Nah, jadi seolah-olah mesin itu dingin. Nah, jadi kalau memang ada permasalahan di sensor EOT, misalnya tidak normal, maka biasanya injektor akan otomatis menyemprot lebih banyak dari biasanya. Gitu. Nah, tapi kalau dia menganggap terbacanya suhunya panas, maka semprotannya akan dikurangi sehingga mungkin tenaga kendaraan ataupun putaran mesinnya menjadi kurang stabil begitu. Nah, ini saya coba pindahkan ke sensor yang lain yang di sini ya, di posisi di luar. Kita lihat reaksinya. Nah, sekarang suhunya terbaca 36 derajat Celcius. Ya. Ini kan sama aja dengan suhu yang masih dingin begitu ya, masih suhu ruangan begitu. Nah, ini juga dalam kategori dia nggak akan langsung membuat irit karena memang suhunya terbaca masih dingin. Jadi bahan bakarnya pasti akan dibuat agak boros dulu seperti yang kita lihat tadi. Nah, kalau saya pindahkan lagi ke sensor yang panas yang di bagian mesin ini, hasilnya adalah akan terkoreksi lagi ke bagian yang irit. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, jadi soketnya sudah saya kembalikan ke sensor yang terdapat di bagian mesin, yang mana terbaca suhu mesinnya memang sudah sangat panas. Nah, tadi begitu saya pasangkan, durasi semprotan bahan bakar tidak langsung turun, karena memang posisinya adalah ECU mendeteksi adanya DTC atau adanya suatu sensor yang gagal berfungsi. Maka dia tidak langsung otomatis menurunkan atau mengkoreksi semprotan bahan bakarnya. Nah, tadi saya matikan dulu, lalu saya menghapus kode DTC-nya, lalu kita pasangkan kembali. Nah, sekarang kita bisa lihat, ternyata pada saat suhu mesinnya tinggi, ternyata semprotan injektor itu dibuatnya irit ya, di angka di kisaran 2,2, 2,3, atau sesekali agak naik sedikit ya, tapi ini nggak terlalu besar. Intinya pada posisi ini, semprotan bahan bakarnya itu dibuat agak lebih irit dibandingkan pada saat suhu mesinnya dingin.
Baik, jadi pengujian yang kita lakukan sebenarnya bisa juga dengan cara seperti yang kami coba tunjukkan di berikut ini. Nah, jadi ini kebetulan saya punya soket yang sudah dipotong. Ini sensor EOT-nya. Nah, kita siapkan air dingin ya, seperti yang saya siapkan ini. Lalu juga ada air panas di sini. Ya, mula-mula kita tes dulu nih di suhu yang dingin. Ini suhunya terbaca sekitar 12 derajat Celcius ya. Ini suhu yang baru keluar dari kulkas, masih kategori dingin. Kita bisa uji tahanan daripada sensor EOT ini. Nah, jadi kita gunakan alat ukur multitester, posisikan aja di 20K. Nah, kita bisa lihat nanti berapa nilai kondisi sekarang. Saya pasangkan dulu seperti ini. Ya, jadi ini hanya saya tempelkan ke kabelnya seperti yang kita lihat ini. Lalu ini akan kita celupkan ya. Saat ini terbaca di alat nilai tahanannya itu adalah 1,6 begitu ya, 1,6. Lalu ini akan saya celupkan ke air yang berisi air dingin ya. Ke gelas yang berisi air dingin. Nah, kita lihat nilai tahanannya makin besar. Ya, pada suhu 12 derajat Celcius tahanannya bisa mencapai lebih dari 3 ohm ya. Oke, seperti itu. Nah, berarti berikutnya saya cobakan ke gelas yang berisi air panas. Kita mau lihat seperti apa reaksinya. Oke, jadi ini sudah saya netralkan lagi suhunya. Kita bisa lihat di alat pengukur nilai tahannya 1,5 1,6 tadi ya. Nah, sementara kita udah siapkan lagi air panas di gelas yang satunya. Kita ukur suhunya itu mencapai 69 atau 70 derajat Celcius. Nah, sekarang ini akan saya celupkan ke air panas yang di sebelah sini. Ya, kita akan lihat seperti apa. Nah, kita bisa lihat nilai tahanannya di alat ukur yang di sini ya, multitester. Turun di bawah 0, ya. Kita bisa lihat nilai tahanannya bisa mencapai 0,5 ya, turun ya, kecil sekali. Jadi nilai tahanannya bisa seperti yang kita lihat ini, tergantung suhu yang terbaca di bagian sensor tersebut. Nah, jadi intinya adalah ketika suhunya dingin nilai tahanannya akan besar, lalu kalau suhunya panas maka nilai tahanannya akan mengecil. Nah, kita bisa lihat di percobaan yang kami lakukan ini. Artinya kondisi komponen ini masih dalam keadaan normal. Nah, demikianlah pengujian yang kami lakukan. Mudah-mudahan bisa menambahkan informasi supaya kita makin paham dengan cara kerja daripada sensor EOT atau ECT ini. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita sampaikan kurang lebih seperti ini. Sensor EOT itu fungsinya adalah membaca temperatur mesin begitu ya. Nah, dengan cara apa? ECU akan memberikan tegangan kurang lebih 5 volt, lalu tegangan tadi akan dikembalikan lagi ke ECU ataupun di feedbackkan ke ECU-nya dengan nilai yang bervariasi tergantung kondisi suhu yang terbaca oleh sensor ini sendiri. Nah, jadi nilai itu bisa berubah-ubah tergantung panas atau dinginnya di bagian mesin. Nah, jadi atas dasar laporan dari sensor ini, ECU jadi bisa memutuskan akan melakukan tindakan apa begitu. Yang utama sekali adalah untuk mengatur debit semprotan bahan bakarnya seperti yang kita lihat tadi. Nah, kemudian juga dia bisa membantu memutuskan apakah perlu dilakukannya menyalakan kipas pada radiator atau mengaktifkan jok otomatisnya. Itu berdasarkan informasi dari sensor EOT ini. Ada satu informasi tambahan yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan penggunaan resistor pada soket EOT yang dilakukan oleh rekan-rekan di lapangan. Nah, sebelumnya kita ingatkan lagi ya, sensor EOT tadi fungsinya seperti apa sudah jelas. Jadi dia bisa membaca perubahan temperatur yang terjadi di bagian mesin. Ya, pada saat dingin, pada saat hangat, pada saat panas, itu bisa diketahui dan dilaporkan ke ECU dengan akurat. Sehingga ECU juga bisa melakukan apa tindakan yang semestinya dilakukan, begitu ya. Nah, sementara bila melakukan penggunaan resistor, otomatis sifatnya ini adalah nilai tahanannya itu tidak bisa berubah, tidak mempengaruhi atau tidak terpengaruh oleh temperatur yang turun naik begitu. Sehingga ECU menganggap itu suhu mesinnya tetap tidak berubah-ubah. Misalnya mungkin di suhu hangat saja begitu. Nah, ECU tentu tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang akan dilakukannya. Artinya ya mungkin hanya untuk semprotan di kondisi hangat ini segini begitu. Ya udah dia segitu aja terus dari awal hidup sampai udah panas, sampai udah dibawa kemana-mana tetap segitu gitu. Pada motor yang tipe menggunakan radiator, pada saat suhu yang sudah sangat panas malahan ini
efeknya malah tidak bisa mengaktifkan kipas radiator karena ECU membaca suhu mesin masih belum panas begitu. Dianggapnya hanya stabil hangat sehingga kipas tidak bisa diaktifkan, dan juga pada saat suhu dingin dia justru tidak bisa membaca juga. Seharusnya cok otomatisnya dinyalakan, tetapi ini tidak bisa dinyalakan karena memang laporan dari si resistor ini sifatnya tetap tidak bisa berubah-ubah, tidak seperti di termistor. Nah begitu. Jadi intinya adalah menggunakan ini tentu ada kelebihan dan kekurangan ya. Sebaik-baiknya tentu kita menggunakan komponen yang normal begitu ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan keadaan yang semestinya. Jadi kalau menggunakan resistor, kejadiannya adalah laporan yang masuk itu tidak bisa berubah, melainkan hanya satu laporan. Jadi tindakan yang akan dilakukan oleh ECU tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang semestinya dilakukan di bagian aktuator. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan yang teman-teman temukan di lapangan. Mungkin bisa diskusi kita di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalaupun ada yang kurang, kita minta bantuan ke teman-teman yang lain nantinya. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan dalam memahami seperti apa cara kerja ataupun fungsi daripada sensor EOT ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.